Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Hai guys, kali ini gue akan mengsumonkan kembali seorang ustadz yang pastinya membuat kalian kangen semua. Karena di masa sekarang beliau sering membuat konten main cacing menabrak gedung DPR. Ini nggak apa-apa, dah, jadiin aja. Nah itu dia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari pasangan yang sedang adu bacot karena pria berbatang bernama Dika ini harus menerima sebuah fakta dari cangkem womannya. Aku nggak mau punya suami yang derajatnya lebih rendah dari aku. Anjas. Maka dari itu si Dika pun harus diputusin oleh Gita, padahal besok mereka seharusnya udah menjadi batok casan yang sudah sah alias menikah. Tindakan Gita seperti ini karena dirinya baru aja gacor mendapatkan warisan dari bapaknya yang udah wasted dilengsarkan oleh para mahasiswa. Bahkan di sana Gita melempar cincin yang dibeli menggunakan Shopee Paylater dan langsung pergi bersama pria berbatang lain yaitu Dimas. Setelah Dimas memamerkan motor seseksi Lexinya, laki kok naik Lexi. Nah, karena kejadian ini, kini Dika pun mulai sedikit frustasi melampiaskan kekesalannya dengan cara teriak. Sampai ginjalnya pun terkejut yang membuatnya tiba-tiba sesak napas dan langsung rebahan santuy. Beruntung ada seorang woman yang melihat kejadian ini padahal baru aja mau bikin seblak di rumah. Anjing, teriakannya kayak toa. Di sana ia pun mengsumonkan bapaknya agar bisa membawa Dika ke rumah sakit. Mas Indra. Lah, itu matanya kenapa kayak orang sadar? Lu pingsan apa gimana bang? Kemudian saat malam harinya kita pun pulang dengan kebelacuan karena langsung to the point meminta sertifikat tanah bapaknya meski awalnya tak diberikan oleh maknya yang ada malah disuruh sholat. Tapi setelah mengunboxing lemari kita pun berhasil mendapatkan sertif tersebut yang katanya akan dijual 2 kali lipat dari harga normal. Karena kebetulan tanah bapaknya terkena proyek pemerintah. Si gacor tuh gacor. Singkat cerita, karena sutradaranya gabut, beliau pun langsung loncat ke 3 bulan berikutnya, di mana Dimas didatangi oleh serabi aslinya yang bernama Sandra. Kala itu mereka udah membuat rencana ingin memoroti Gita meski Sandra harus merelakan rudal pacarnya digasak oleh Gita yang kebelet sangat saknes. Aku tuh cuma mau morotin duitnya kita doang. Inilah guys, bentukan buaya Mukundo, modal kopi dan doa. Sayangnya, kemesraan mereka pun berhasil diciduk oleh Gita yang berflicker menggunakan hiraisin ke rumah Dimas. Hasil mengetahui Dimas mau memorotinya, ya meski udah diporotin. Aku baru aja dapat cek 200 juta dari dia. Buset, 200 juta. Bang, bagi kontak Gita lah bang. Siapa tahu ya kan? Di sana Gita pun langsung melabrak si Dimas yang membuat Dimas hampir ingin ngeden ee-nya yang mencret. Dan dengan congor yang begitu menyakitkan, Dimas pun langsung merosting bentukan Gita yang ujung-ujungnya ia pun meninggalkan Gita sendirian gas untuk nyalek. Beginilah guys kalau kalian terlahir good looking, auto dinafkahin sama woman anjing. Setelah ditinggali oleh Dimas, kini kita pun mulai presentasi depan kameramen. Sebab uang 200 juta yang ia berikan ke Dimas hasil dari minjem ke bank dengan menggadaikan amandel di tenggorokannya. Buset, udah jatuh ketimpa tangga bangunan sini. Kala itu kita pun melihat Dika yang ternyata kebunnya udah bisa panen dan di sana Dika bersama woman lain yang lebih soleha bernama Laras tanpa 008. Anak kids zaman sekarang. Mana tahu itu pahlawan lokalan kita. Aku mau kamu jadi istri aku. Lu baru habis putus 3 bulan yang lalu udah move on kah? Buset dah. Pas putus sakit hati sampai pingsan, sekarang udah nyatain perasaan aja cuy. Mendengar itu Gita tentunya bagong dari kejauhan melihat keromantisan Dika yang tiba-tiba ngajak Laras nikah tanpa babi lu bego pacaran terlebih dahulu. Apalagi si Laras tanpa perlu pikir panjang ia pun langsung jawab, "Iya mas, aku mau." Hasil merasa kalah saing, kita pun langsung datang dengan BGGST-nya dan kalian akan melihat adegan kaset rusak di film ini. Mas, aku tahu waktu Ini filmnya bajakan atau bagaimana ya? Filmnya pun menolak tampil sempurna, di mana si Gita pun pura-pura masih pacaran dengan Dika. Mas, secepat itu kamu lupain hubungan kita yang udah bertahun-tahun. Emang ya, aduh, woman. Namun sebelum hubungan yang baru aja semenit mereka mulai harus hancur, Dika pun menjelaskan kalau Gita udah kagak ada hubungan apa-apa dengan dirinya, yang kemudian pergi sebelum masalah part 2 dimulai oleh Gita, si barisan paling sakit hati. Makanya mbak, temenin cowok dari nol tapi bertahap jalannya, bukan yang udah mau jadi doang sat. Nah, karena sakit hati, kita pun datang mencari 2 orang preman untuk memberinya misi rahasia yang tentunya barbar pakai banget.
Di mana malam harinya mereka langsung membakar rumah Laras, membuat sekeluarga Laras hampir menjadi cemilan rasa barbeque. Dan meskipun mereka berhasil selamat, tapi sayangnya rumah satu-satu peninggalan nenek dari nenek-neneknya harus ludes di lahap ultivalir yang sangat realistis. Udah kayak kasus yang ungkap praktik judi online terus rumahnya dibakar. Ih, sedep-sedep tuh berita cuy. Setelah berhasil menghilangkan rumah Laras dari Google Maps, Gita pun full senyum karena mengira kalau Laras sudah tak memiliki rumah, maka Dika tak akan mau dengannya. Ciah, emangnya woman, para pria kagak mandang gitu bos. Namun ketika pulang, Gita pun langsung dicurigai oleh para mama akibat cuman Gita yang tak ikut serta memadamkan api di rumah Laras. Lah, dikira Gita pemadam apa ya? Tapi dengan tutur Gita yang congornya sangat sakit ketika mengerosting orang, para mama ini langsung pulang. Sementara Mak Gita harus serban santu di rumah karena nyawanya dikit demi dikit mengalami pengurangan billing. Sedangkan Gita tak pernah membawa maknya ke rumah sakit untuk berobat akibat terlalu keseringan menghidupi rudal milik Dimas. Aku bisa ngelakuin semuanya dengan uang aku punya, termasuk misahin Mas Hendra dan Laras. Beginilah beberapa woman ketika ekonomi lagi rendah ya, target cowoknya yang udah mapan pakai banget. Fakta cuy. Di sana Gita pun berniat untuk menjual seluruh kebun bapaknya demi bisa menghancurkan kehidupan Dika dengan Laras, yang dimana bukannya digunakan untuk operasi plastik atau minimal ikutan yoga agar sifat iri dengki hilang, si Gita malah datang ke dukun dengan background batik peninggalan Grandong di belakangnya yang sengaja ditata oleh kru film agar vibes kedukunannya mulai terasa. Terasa dari mananya cuy? Ini dukun make bandana serasa lihat Atta versi woman anjing. Setelah deal-dealan dengan mantan didikan Nyi Blorong, Gita pun datang ke rumah Laras untuk menaruh ramuan yang udah diberikan. Bentar, rumah Laras? Lah, bukannya udah dibakar? Ini film gimana sih? Laras. Anjas, naburinya ada efek-efek cakra QB cuy. Hasil malam itu juga efek-efek merah pun meramaikan rumah Laras. Yang kebetulan Laras juga baru bangun bersiap untuk menyiapkan menu sahur. Tapi Broja ingin pergi ke dapur, perutnya pun tiba-tiba seperti kebelet boker, sembelit berlebihan sambil diramaikan dengan efek-efek yang menyilaukan mata. Itu efek glitch. Download di mana dah? Kala itu Laras pun kesurupan sambil menahan boker yang tak kuasa hilang. Dan kalian tahu apa tanggapan emaknya? Aduh. Ibu takutnya kena demam berdarah. Demam berdarah bapaknya lah. Nah, ketika Laras dibawa ke dokter, nambah lagi kita akan mendengar tutur yang membagongkan. Dan sebaiknya diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan. Emaknya bilang demam berdarah, pas sampai di dokter dikira sakit jiwa anjing. Mendengar itu, Laras pun ingin menempeleng kepala sang dokter karena ia dikira kena gangguan jiwa. Begitu juga dengan bapaknya yang mengira kalau dokternya yang perlu diperiksa, mengira ini dokter adalah dokter gadungan. Di Wakanda apa sih yang enggak? Kemarin aja dokter Timnas. Bisa-bisanya dokter gadungan. Kemudian beberapa hari pun berlalu, para mama pun datang untuk menjenguk Laras sekalian memberikan rekomendasi. Kenapa kamu gak berobat ke kota aja sih? Ya, karena saya tidak punya uang. Karena baru aja beberapa hari penyakit gaib itu bersemedi di dalam tubuh Laras, kini perut Laras tiba-tiba menjadi big layaknya orang hamil sekalian muntah-muntah. Lalu datanglah si Cangkem Kebunalan ke sana untuk menebar fitnah kalau kemungkinan Laras sudah di-unboxing dan sekarang lagi hamil anak random dari seorang NPC. Mbak, kalau mau nebar fitnah, jangan di sini. Namun sayangnya para mama Facebook pada tak percaya karena kebetulan mereka udah didownloadkan cara berpikir yang baik dan benar oleh sutradara, sehingga kita pun langsung pulang untuk memikirkan cara yang lebih ekstrim lagi. Nah, di rumah kita pun mulai presentasi depan kaca sambil disorot oleh kameramen sambil update story, kerja sambil healing guys. Tapi tak berselang lama, percakapan Gita sendirian itu pun didengar oleh emaknya. Dan tahu kalau Gita udah menggiveaway-kan Laras sebuah ilmu hitam sehitam Brody. Namun emaknya tak bisa berbuat banyak karena emang tugas emaknya cuma AFK seperti wakil Hokage kita. Apalagi jika emaknya mengadu, si Gita tinggal mencoret nama emaknya dari kakak sebab harta tahta warisan keluarga udah atas nama Gita. Ini warisan dari bapak. Sekarang ibu pergi. Baru aja dibilangin kan, udah diusir aja tuh orang tua. Padahal dapat pembantu gratis kagak mau. Enggak. Lama-lama gue jadi begundal nih. Kala itu Mak Gita pun datang ke rumah Laras, tapi kedatangannya bukan belak-belakan bilang kalau Gita yang udah nyantet Laras. Melainkan ia hanya merekomendasikan Laras untuk mengadakan pengajian, siapa tahu penyakit yang tak bisa ditangani oleh dokter pada keluar semua dan tak betah staycation di badan Laras. Bahkan Mak Laras juga menawarkan tumpangan kamar di gudang belakang, kebetulan kagak ada barang bekas di sana daripada Mak Gita harus didaftarkan ke panti jompo. Enggak, bercanda gua.
Kemudian malam itu juga Bang Windah Basukernas pun harus dihadirkan untuk mengerukiah rumah Laras karena cuma beliau yang memiliki damage unlimited agar para Saiton Shuiton no Jutsu pada minggat. Dan benar saja hanya dengan ceramah di depan para NPC, tiba-tiba ilmu hitam itu balik ke badan Gita membuatnya seperti terbakar, sedangkan Laras surprise. Polisi tidur dalam perutnya pun tiba-tiba hilang. Ya kagak instan gini juga lah bang. Di sana Bapak Laras pun bertanya-tanya, Tapi siapa yang tega membuat Laras seperti itu? hingga membuat Dika jadi kepo siapa sebenarnya dalang dibalik kelakuan yang memBGGST-kan ini. Dimana ketika melihat emak Gita lagi menyendiri seperti orang kebelet boker tapi malu ke kamar mandi karena lagi rame, Dika pun datang untuk menyuruh emaknya jujur mengeluarkan segala keluh kesahnya. Alhasil emak Gita pun langsung jujur yang membuat Dika menutup mulut agar bau jigongnya tak keluar akibat kaget. Dan untungnya Dika tak datang ke rumah Gita bersama para warga untuk mengarak Gita keliling kampung karena ia memberi kesempatan kedua untuk Gita agar bisa kembali ke jalan kebenaran. Apalagi kini kondisi Laras sudah kembali ke settingan pabriknya. Nah 1 bulan pun berlalu, kini Gita pun kembali datang ke dukun yang lagi cosplay Atta ketika tak memiliki batang akibat si Gita terpanikan setelah mendengar kalau Laras bentar lagi mau dilamar. Apalagi ilmu ajian sesat Mbah Dukun ini udah tak mempan staycation di badan Laras. Kalau setelahnya nggak berfungsi ya itu, saya nggak tahu. Lah nggak tahu. Terus guna lu ngedukun apa anjing? Kala itu merasa si Mbah Hatta ini diremehkan kemampuannya, ia pun memberikan botol yang berisikan ramuan lagi, tapi sekarang tingkatnya jauh lebih ekstrim karena sekali tuang para warga auto sakit berjamaah. 1 minggu kemudian saat pernikahan Laras dan Dika berlangsung, perut para hadirin pada klenyes-klenyes tak karuan, bahkan ada juga yang tepar meningsoy. Laras, kamu itu betul-betul pembawa sial. Kami kesini datang baik-baik mendoakan, tapi kalian malah menjadikannya tumbal. Anjas, udah kesana aja otaknya. Alhasil karena udah ada 1 korban, para NPC sana yang datengin undangan lupa bawa otak langsung ingin membawa Laras ke kantor polisi akibat mengira Laras ingin menjadikan mereka tumbal. Bentar, kenapa jadi Laras yang disalahin ya? Laras kan ngorder cateringan doang anjing, salahin yang bikin masakan lah. Namun untungnya Dika berhasil menyadarkan para NPC yang kesurupan kegoblogan ini dengan tutur katanya yang akan mengganti rugi seluruh biaya pengobatan para warga sekalian isi billing para NPC yang tadi wasted. Sehingga akhirnya kerusuhan massal ini berhasil ditenangkan oleh cuan. Kira-kira kalau yang lagi demo ditenangin pakai cuan, reda nggak ya? Melihat si Dika berhasil menenangkan kesurupan massal para warga dengan kekuatan cuan, Gita pun auto ngamuk di rumah tak kuasa memikirkan seberapa banyak cuan yang akan dikeluarkan oleh Dika, tapi tampangnya malah tetap slow padahal Dika udah tak memiliki bapak jadi nggak bisa minta uang ke bapak apalagi kerjaan. Dan di tengah emosinya datanglah si mak yang berusaha menenangkan padahal udah dikit dari kakak. Hasil iblis yang bersemayam di badan Gita pun auto refleks mendorong emak Gita. Yang tentunya si mak berkemungkinan bisa wasted. Ini kalau sampai wasted kagak ngotak lagi sih ceritanya. Melihat emaknya tepar bukannya manggil tolong-tolong, yang ada Gita malah kembali datang ke dukun Semprul ini karena lagi-lagi rencananya gagal. Saya itu mau Mbak Wati ngasih saya ramuan yang benar-benar sakti. Dan dengan requestan tersebut Gita pun kembali top up santet yang lebih premium. Ini ramuan berbahaya, jangan sampai kamu... Oke, aku ngerti. Gitu aja terus anjing, kalau ada yang lebih sakti kenapa nggak dari awal aja mesen yang sakti? Setelah mendapatkan santet tersebut, Gita pun datang ke rumah Dika yang baru aja mau pergi meninggalkan Laras untuk menjenguk para korban yang udah keracunan di rumah sakit. Dimana ketika Dika pergi, Gita pun mencoba memberikan bubuk itu ke tubuh Laras, tapi aduh. Dah lah, berbuat jahat aja remedi anjing. Di sana Gita malahan terkena taburan bubuknya sendiri yang membuat seluruh badannya full panas-panas. Apalagi saat pulang ia sudah melihat rumahnya digade oleh debt collector. Debt collector apaan datang malam-malam? BTW itu mak Gita ternyata kagak wasted cuy. Kala itu Gita pun kepanasan seperti mobil yang kehabisan air radiator menyala bangku. Sampai akhirnya ia pun tepar mengenaskan. Tak berselang lama datanglah para warga yang membantu membawa Gita ke rumah Laras. Dimana setelah beberapa hari tinggal di sana, badan Gita mulai tumbuh berbagai macam choco chip tapi ini varian red velvet. Namun udah tahu sakit, saat Laras masuk menyarankan untuk berobat, masalah biaya biar Laras yang traktir, Gita pun malah menolaknya. Dan memilih untuk pergi meski kondisi daerah Nganjuk saat itu lagi dilanda hujan karena tujuan Gita ingin meet and greet dengan si dukun untuk meminta ramuan penangkal radikal bebas.
Tapi saat di jalan, kaki Gita tak sengaja remedi dalam berjalan hingga membuatnya bergelantungan di sebuah jembatan. Untungnya meski udah nyemplung dari jembatan, si Gita masih terlihat bisa bernapas. Bahkan ia mampu datang ke rumah Mbah Dukun yang sedang berusaha menyantet para tikus berdasi yang ada di gedung gladiator. Anjas, mana bisa. Para mafia di sana pertahanannya kuat cuy. Dimana dengan sintingnya penyantetannya pun harus terpending karena ulah dari Gita yang tiba-tiba menuntut uangnya agar bisa dikembalikan. Maka akibat ini, kini terlihat negeri Konohagaku hancur lebur diisi oleh para tikus berdasi, ada juga yang bermuka dua dan ada juga yang nepotisme. Kala itu mereka pun saling bergelut di dalam sana sampai tak sengaja membuat rumahnya sendiri menjadi menyala bangku. Katanya dukun sakti, masa kagak bisa pengendalian air? Karena kebakaran yang realistis ini, no efek club, si dukun pun harus meningsoi sementara si Gita masih bisa tertolong. Cuman minusnya kini ia harus duduk di kursi guru guys, sedangkan tangannya harus dibalut seperti habis latihan dengan Rock Lee. Ya, orang kena luka bakar tapi cuman di tangan doang cuy. Itu kena luka bakar apa habis adu tinju sama Boyka? Di hari itu juga si Gita yang waktunya check up ke dokter, ia pun tiba-tiba mendengar sebuah suara misterius yang membuatnya langsung kesurupan arwah kuda lumpiang yang berujung mengtutorialkan cara meninggal. Nah itu dia, dan karena kejadian ini bisa-bisanya si Gita udah dinyatakan meninggal dunia. What the hell? Gimana ceritanya jatuh dari jembatan kagak mati, kejebak kebakaran juga kagak mati, tapi ngegelinding dari mobil malah wasted. Nah singkat cerita, kebetulan film ini kagak ada adegan pemandiannya karena Pak Ustadz Winda Basukernas menggunakan ilmu teleportasinya agar bisa sampai di pemakaman dengan cepat. Dengan harapan film ini cepat selesai, tapi sang editor malah melimpahkan editannya yang begitu mematikan sehingga mereka harus berdugem ria dulu sebelum bisa mengubur si Gita Beban. Dimana ketika adegan dugemnya selesai, Alhamdulillah, terima kasih. Sepertinya kita tidak bisa memakamkan almarhumah di sini. Insya Allah saya ikhlas, Pak. lah ya udah nggak usah dimakamkan, ya udah. Kali itu karena Pak Winda kasihan dengan Gita, ya kali kerandanya malah dijadikan monumen bersejarah. Ia pun membawa keranda Gita ke pemakaman yang ada di dekat tempat sampah lalu menguburnya secara ramai-ramai dan mendoakannya agar Gita tak kembali bangkit dari liang lahat. Namun ketika akan pulang, mereka pun kembali melakukan senam ajojing, bahkan kameramen pun sampai terbang menyorot mereka sebagai adegan penutup film ini. Buset dah, banyak sekali sampah teh gelasnya anjing. Itu yang minum siapa?